Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Selamat pagi saya ucapkan, dan kita bergabung kembali. Hari ini hari Selasa saudara, dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Kejadian pasal 27 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setelah Esau memandang rendah dan dia menjual hak kesulungan itu kepada adiknya, apakah ia kehilangan berkat anak sulung yang seharusnya menjadi haknya?
Ya, memang kenyataan seperti itu, saudara. Ia kehilangan haknya sebab telah diberikan kepada Yakub adiknya. Saudara, satu hal yang indah yang kita pelajari kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 7 menuliskan bahwa Esau tidak lagi memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Tidak ada kesempatan lagi. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Air mata yang luar biasa. Tapi pintu kesempatan bagi Esau untuk memperoleh berkat telah tertutup rapat. Memang dampak dari itu Esau tidak mendapat hak kesulungan. Ya, memang Esau memang telah gagal akibat kesalahan fatal yang dibuatnya itu. Kesalahan yang sangat fatal. Namun saudara, pintu harapan tidak benar-benar tertutup baginya. Sekalipun ia dinubuatkan akan menjadi hamba dari adiknya, tetapi ada sebuah janji untuknya. Akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu itu. Artinya saudara, masih ada harapan bagi Esau, masih ada kesempatan untuk melemparkan kuk dan memperoleh berkat jika ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Wih, itu suatu kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk dia. Alkitab menegas untuk melemparkan kuknya dari tekukmu itu. Artinya pintu berkat akan terbuka. Dan di kemudian hari Esau benar-benar memperoleh berkat itu. Hasil dari usahanya yang sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dalam Kejadian 33 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kesempatan merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki bagi setiap siapa saja yang mau mengembangkan diri, sebab tanpa kesempatan yang tersedia tidak mungkin kita bisa sukses. Oleh sebab itu, bila kesempatan belum datang, kita harus berusaha menciptakannya. Bahkan di dalam kesulitan pun, jika kita punya keuletan dan berusaha terus-menerus, satu hari kesempatan pasti akan datang. Kalau saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu sebagai seorang pendeta, ini enggak lepas dari satu kesempatan. Tidak mudah untuk berceramah, tidak mudah untuk mengembangkan satu ayat, dan itu membutuhkan kerja keras serta belajar. Tapi dengan kemurahan Tuhan, meskipun saya mencari bahan-bahan itu, dan akhirnya Bapak Ibu saya mau belajar, dan kesempatan itulah yang memberikan saya berhasil menjadi seorang hamba Tuhan. Meskipun sampai hari ini saudara, tata bahasa saya pun tidak baik. Tapi saya mau berusaha. Saya mau lihat bahwa kesempatan itu sebuah peluang untuk saya bisa maju. Dan kasih Tuhan, seperti Albert Einstein dia berkata, di dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan. Dan kesulitan apapun jalan yang harus kita tempuh, tetaplah berusaha sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang baru. Jadi hari ini jangan kecil hati. Meskipun usia kita telah senja, tapi saya percaya masih ada kesempatan. Saudara, tahu pendiri Kentucky, Kolonel Sanders.
Awalnya dia cuma jual bensin eceran. Sampai akhirnya dia punya pompa bensin besar. Tapi belum lama dia jual dia jual di pompa bensin besar, dia punya pom itu ada musibah dalam kebakaran. Musibah itu membuat dia bangkrut total, usia 60 tahun. Tapi dalam usia 60 tahun dia mulai bangkit. Dia kembali menjual ayam eceran, ayam goreng eceran. Sampai akhirnya ayam goreng terkenal sampai hari ini, yaitu Kentucky Fried Chicken. Memang benar, Albert Einstein berkata, di dalam setiap kesulitan terdapat kesempatan. Kesulitan apapun jalan yang harus kita tempuh, tetaplah berusaha sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan selalu menyediakan kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan selalu menyediakan kesempatan besar bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh memperolehnya. Lakukan itu sekarang, maka silakan lihat hal yang terindah di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar pagi hari ini. Kira firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi acuan dalam hidup kami. Bahwa kami percaya ada peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Ada kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kesempatan ini yang membuat kami maju dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.